Sekolah Dasar Negeri 14 Pari 3 berada di ujung utara barat Bangka. Tepatnya di kawasan Jebulaut, Desa Kelabat, Kecamatan Pari 3. SD yang terpilih menjadi sekolah penggerak di Kabupaten Bangka Barat ini menghadirkan inspirasi tentang kegigihan setiap tenaga pengajarnya dalam membangun karakter produktif dan berprestasi di berbagai bidang, seperti literasi, inovasi teknologi, dan aspek akademik lainnya. Uniknya, prestasi ini tidak hanya datang dari para siswa, tapi juga dari para guru-gurunya. Jadi untuk sekolah kita SD 14 Pari 3, alhamdulillah untuk tahun 2021 profil daripada tenaga pendidik kita itu gurunya ada 9 orang. Kemudian untuk kepala sekolahnya 1 dan tenaga TU-nya itu ada 3 orang. Jadi untuk PNS-nya gurunya itu ada 6. Ya. Kemudian untuk P3K-nya 1 dan untuk honornya itu ada 2 orang. Nah kemudian untuk jumlah siswa kita, alhamdulillah untuk tahun 2021 ya kita di SD 14 Pari 3 ini jumlah siswanya semakin meningkat. Ya, seiring dengan banyaknya pendatang yang ingin sekolah di tempat kita, itu sebanyak 161 siswa. Nah, jadi rombel kita juga sekarang sudah bertambah, itu jadi 7 rombel, sekarang sudah 8 rombel. Jadi kita masih kekurangan untuk rombel kita, untuk ruang belajar itu masih 2 kelas yang masih kita butuhkan. Nah, itu untuk profil SD 14 Pari 3. Jadi untuk keberhasilan prestasi yang sudah dicapai oleh SD 14 Pari 3 lebih kurang selama masa kami menjabat sebagai kepala sekolah di SD 14 Pari 3 ini di dalam intak kita sudah bisa meraih juara di tingkat kabupaten, yaitu di dalam tartil Al-Quran untuk anak kita. Nah kemudian di dalam karate juga, di dalam kegiatan O2SN, anak kita juga sudah berhasil untuk tingkat kabupaten, itu sudah menjadi juara 2 di kegiatan olahraga anak-anak untuk siswa SD. Nah kemudian untuk guru, itu guru kita pernah sudah 2 kali menjadi juara Olimpiade Guru Nasional. Sudah 2 kali tingkat kabupaten, kemudian di tingkat provinsi mereka terkalahkan, tapi sudah ini merupakan kebanggaan bagi sekolah kita. Dan yang paling keren sekarang ini adalah bahwa tahun 2021 SD 14 Pari 3 menjadi pilot proyek untuk sekolah penggerak. Ini yang merupakan suatu momen yang sangat kami rasakan begitu luar biasa. Karena di seluruh Indonesia itu hanya ada 2.500 sekolah. Dari kemarin beberapa peserta, jadi se-Bangka Barat kita itu ada 7 sekolah SD. Dan salah satunya di Kecamatan Pari 3, SD 14 Pari 3, terpilih menjadi salah satu sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Nah kemudian yang terbaru 2021 lagi, bahwa guru kita itu menjadi juara di dalam lomba STQ tingkat kabupaten, yaitu Pak Suryan. Ini yang terbaru yang diraih oleh guru kita di dalam kegiatan lomba-lomba yang merupakan prestasi yang merupakan sangat penting bagi SD 14 Pari 3. Pandemi mungkin menjadi kendala berlangsungnya aktivitas belajar di sekolah secara normal. Namun SD Negeri 14 Pari 3 terus melakukan pendampingan belajar bagi siswa dan siswinya dalam mempertahankan kualitas penguasaan materi pelajaran sekaligus peningkatan prestasi akademik lainnya. Imbas pandemi, pada liburnya aktivitas belajar mengajar secara reguler, berbuah karya tulisan ala siswa-siswi SD Negeri 14 Pari 3. Melalui program literasi di lingkungan sekolah, lahirlah sebuah buku karya siswa berjudul 11 Anak Laut. Buku ini seolah menjawab kekompakan pengajar dan peserta didik dalam mengimplementasikan konsep literasi pada ruang belajar siswa. Siswa tidak hanya diajarkan bagaimana cinta terhadap buku dengan membaca,
tapi juga belajar tentang pentingnya menuangkan sebuah cerita dalam karangan. Ini juga yang menjadi edukasi dasar prestasi bagi segenap sivitas sekolah ini. Tulis nama kalian dan tanggal hari ini. Untuk buku antologi karya siswa ini itu berawal dari tahun 2019 sampai 2020. Yang pastinya 2019 mulai, yaitu ketika pandemi mulai hadir di Indonesia. Jadi berawal dari musim pandemi, kemudian pas pada saat momen mereka liburan sekolah, maka saya juga tidak ingat inisiatif atau ide menyuruh mereka membuat sebuah karya atau karangan itu, tapi saya bekerja sama dengan wali kelasnya, itu Pak Zepri sebagai wali kelas 6. Kami suruhlah anak-anak membuat cerita tentang aktivitas mereka selama liburan, apapun yang mereka mau tuliskan. Maka keluarlah tulisan-tulisan itu. Ada yang pergi memancing bersama orang tuanya, ada yang membantu kakeknya di kebun, ada yang pergi memetet kalau bahasa Bangkanya itu, atau pergi pakai ketapel gitu kan ke hutan mencari burung. Ada juga yang unik, dia menceritakan aktivitas dia main handphone dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi tidak masalah bagi kami sebagai guru karena juga momennya momen liburan, kecuali memang momen sekolah. Nah, kemudian pada tahun 2020 saya mulai mengetik ulang yang tadinya kan pakai tulis tangan, diketik ulang ke dalam bentuk Word atau di komputer. Nah, kemudian pada akhirnya tahun 2021 lahirlah buku ini dalam bentuk cetak, yaitu sudah juga keluar dengan ISBN-nya. Artinya secara nasional ini sudah terdaftar di Perpusnas karena sudah memiliki ISBN. Dan kemudian buku ini juga sebagai bukti kita sudah serahkan ke Perpustakaan Daerah Kabupaten Bangka Barat bahwa sekolah kami sudah menelurkan sebuah karya. Jadi untuk proses satu buah karya ini meskipun sederhana, karena bagi kami yang awam atau yang pemula lumayan lama, kurang lebih 2 tahun, tapi tidak mengapa. Dan akhirnya rasa bangga kami miliki. Dan pada pertengahan bulan Juli kemarin, buku ini juga sudah kami launching. Bukan bulan Juli, bulan September kemarin sudah kami launching dan dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Barat, juga LPMP Bangka Belitung pada saat momen workshop kurikulum sekolah penggerak. 11 Anak Laut menjadi buku karya siswa yang berhasil disusun dan dicetak. Buku yang berisi kumpulan kisah lugu para siswi-siswi kelas akhir sekolah dasar ini ditulis dengan gaya bahasa yang unik layaknya anak sekolah dasar. Namun ini bukan satu-satunya buku yang berhasil diterbitkan. Ada buku lain yang menjadi buah karya dari sekolah dasar ini, khususnya dari para guru. Sebelum itu juga guru kami ada juga ini. Ini ada karya guru kami, yaitu Pak Zepri Mulyansah namanya. Beliau ini juga selain menuliskan buku solo ini, beliau juga ikut menulis dalam bentuk antologi. Kemudian juga beliau sebagai guru berprestasi atau guru yang pernah sampai ke tingkat provinsi mengikuti Olimpiade Guru Nasional. Nah itu. Nah kemudian yang terakhir, ini adalah karya saya sendiri solo, yaitu berupa cerita sedikit percampuran antara sejarah dan budaya, tapi lebih banyak kepada hal-hal yang berkaitan dengan sejarah. Inilah sejarah kampung saya sendiri, yaitu Kampung Peradong. Inilah buku saya yang pertama. Dan kemarin juga buku saya yang kedua, yang solo, selain buku ini juga sudah keluar ISBN-nya, sekarang masih proses cetak, yaitu tentang kiprah kepenulisan manuskrip Arab Melayu yang ada di wilayah Simpang Tritip khususnya. Kalau dalam konteks literasi sebenarnya kami secara prestasi belum ada, cuman kami merasa bangga, istilahnya kami anggap sebuah prestasi lah, kami sudah bisa menelurkan sebuah karya siswa ke dalam bentuk buku ini. Nah kemudian untuk ke depan kita berusaha meningkatkan lagi
selain karya siswa juga kita kepada karya guru ataupun pegawai yang bukan guru. Jadi nanti kami punya target di dalam sebuah visi dan misi kami. Kalau hari ini dalam bentuk antologi, bisa jadi nanti yang akan datang kami akan membuat solo, tapi tidak hanya satu orang, misalnya 2, dan selanjutnya kita tingkatkan lagi. Yang siswanya juga, kalau hari ini istilahnya 1, bisa jadi nanti yang akan datang 2 antologi, karena kalau sudah kita mulai dengan sesuatu, untuk selanjutnya akan lebih mudah, kan begitu. Prestasi tidak hanya datang dari karya siswa dan siswi Sekolah Dasar Negeri 14 Pari 3. Semangat untuk terus produktif dan berprestasi juga ditularkan oleh para gurunya. Suryawati salah satunya. Terpilih sebagai 1 dari 3 duta rumah belajar di Bangka Barat, Suryawati berkomitmen melakukan sosialisasi tentang teknologi informasi dan komunikasi sebagai tugas dari penyandang standar kompetensi tertinggi guru pembatik. Jadi guru pembatik itu adalah pembelajaran berbasis TIK. Jadi di sini Kemdikbud dan Pusdatin bekerja sama untuk meningkatkan kemampuan guru dalam bidang TIK. Jadi saya mengikuti pembatik ini terdiri dari 4 level, 4 tingkatan. Yang pertama itu literasi, yang kedua implementasi, ketiga kreasi, dan yang terakhir adalah berbagi. Jadi keempat level ini sudah saya lalui kemarin di tahun 2020. Ada lebih dari 70.000 guru yang ada di Indonesia mengikuti pembatik ini. Jadi pada level terakhir, yaitu level berbagi, hanya 30 orang pada masing-masing provinsi yang terpilih, dan nantinya 1 orang yang akan menjadi duta rumah belajar. Realisasi atau bagian dicoba sekarang prakteknya di dalam kegiatan pembelajaran di dalam pembatik ini, kami bertugas menjadi orang-orang yang mensosialisasikan portal rumah belajar. Jadi di sini portal rumah belajar itu digunakan untuk kegiatan pembelajaran karena di dalamnya banyak sekali yang dapat digunakan oleh guru maupun siswa dalam meningkatkan kegiatan pembelajaran. Di sini keunggulannya ada banyak karena di dalam portal rumah belajar ada beberapa fitur-fitur. Yang pertama fitur utama dan ada juga namanya fitur pendukung. Jadi dalam pemanfaatannya portal rumah belajar ini banyak sekali yang dapat dieksplorasi baik oleh guru maupun oleh siswa, karena di dalam portal rumah belajar ada namanya sumber belajar. Sumber belajar ini berisi tentang video-video pembelajaran, kemudian ada lagi namanya bank soal. Jadi untuk soal-soal materi-materi yang akan diujikan ke anak itu juga ada di dalam sana, dan ada juga yang namanya laboratorium maya, kelas maya, peta budaya, dan lain sebagainya. Jadi guru maupun siswa dapat mengeksplorasi, menggali lagi apa saja yang digunakan dan dibutuhkan di dalam meningkatkan kegiatan pembelajaran yang ada di kelasnya masing-masing. Dan tidak kalah pentingnya karena portal rumah belajar ini bisa digunakan di handphonenya masing-masing. Jadi anak-anak tidak melulu belajar itu harus di sekolah. Jadi belajar itu bisa di mana saja, di rumah, di jalan, atau di mana saja, karena belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Meningkatkan literasi, implementasi dan kreasi teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan di sekolah ini bukan tanpa kendala. Ibu Wati sadar jika konektivitas jaringan internet mutlak dibutuhkan dalam proses pembelajaran menggunakan portal rumah belajar.
Tidak jarang cuaca buruk dan pemadaman listrik yang kerap terjadi menjadi kendala dalam berlangsungnya aktivitas daring ini. Profil guru berprestasi lainnya adalah Zefri Mulyansyah, guru yang telah mengajar selama 7 tahun di Sekolah Dasar Negeri 14 Pari 3 ini. Gigih mengabdi hingga menjadi inspirasi bagi murid dan guru lainnya. Sukses menjadi juara pertama dalam Olimpiade Guru Nasional di tingkat Kabupaten Bangka Barat dan menjadi finalis pada ajang yang sama di tingkat provinsi. Ayah satu anak ini berupaya untuk membangun semangat berkarya di lingkungan sekolah dengan memulainya dari keluarga kecil di rumah. Jadi guru berprestasi ini tentu tidak serta-merta kami raih, ya. Pertama-tama pada tahun 2016 yang lalu kami ditunjuk oleh kepala sekolah mewakili ke sekolah sekaligus Kecamatan Pari 3 untuk mengikuti kegiatan Olimpiade Guru Nasional tingkat Kabupaten Bangka Barat. Dan alhamdulillah pada saat itu kami yang mewakili Kecamatan Pari 3 bidang guru kelas sekolah dasar berhasil menjadi juara pertama tingkat Kabupaten Bangka Barat. Dan pada tahun 2016 itu juga kami mewakili Bangka Barat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun memang belum menjadi juara dan hanya menjadi finalis guru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Predikat guru prestasi ini juga tidak kami raih dengan mudah, karena pada tahun 2018 kami sempat ikut kembali, namun tidak berhasil, dan 2019 kembali ikut juga. Alhamdulillah 2019 juga kami kembali menjadi juara pertama Olimpiade Guru Nasional bidang matematika sekolah dasar di tingkat Kabupaten Bangka Barat. Dan juga pada tahun 2019 tersebut kami mewakili Bangka Barat untuk menjadi peserta Olimpiade Guru Nasional tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang pada tahun yang sama dan menjadi finalis di sana. Jadi 3 tahun ikut, 2016, 2018, dan 2019. 2019 kami menjadi juara pertama. Namun memang di tahun 2018 untuk tingkat Kabupaten Bangka Barat kami belum berhasil meraih juara. Jadi ajang Olimpiade Guru ini tidak hanya terkait materi pembelajaran. Artinya bagaimana kegiatan proses belajar mengajar tersebut bisa langsung bersentuhan atau berkenaan langsung dengan kegiatan sehari-hari siswa. Tentu ajang ini sangat mendukung sekali kapasitas kami selaku guru agar bisa mengembangkan pembelajaran itu sendiri. Jadi kalau di sekolah kami membelajarkan pada siswa tersebut selain menggunakan metode-metode yang sering kami gunakan, baik itu ceramah, diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi. Namun yang terpenting adalah bagaimana proses pembelajaran ini bisa berjalan berbasis aktivitas dan kontekstual. Artinya apa? Kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan lingkungan siswa. Misal, pada saat proses pembelajaran IPA tentang wujud benda, tentu kami akan memanfaatkan benda-benda ada yang di sekolah. Misalnya pensil siswa itu sendiri, atau diajak ke lapangan, suruh cari benda padat, misalnya ada kerikil di lapangan atau daun dan sebagainya. Sehingga siswa merasa mereka belajar tapi diselingi dengan permainan. Dengan demikian, proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan siswa merasa ikhlas, tidak terpaksa belajar tersebut. Jadi dengan demikian, pengembangan pembelajaran ini berbasis kontekstual dengan lingkungan dan juga berbasis aktivitas tentu akan meningkatkan mutu pembelajaran itu sendiri dan akan berimplikasi kepada siswa itu sendiri kaitannya dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi harapan kita ya, yang terlebih penting lagi kepada anak-anak kita ya, untuk masa-masa yang akan datang, yang jelasnya di bidang akademik memang kita dituntut untuk selalu berprestasi, walaupun di dalam sumber daya manusia kita ini memang kami rasakan kurang. Tapi kita memberdayakan yang ada sebaik mungkin dan kami berusaha juga untuk mencarikan pelatih-pelatih yang memang bisa untuk berkompeten di dalam melatih anak-anak kita. Nah kemudian di dalam kegiatan prestasi ini juga ya, kita mengharapkan ini adanya bantuan dari semua pihak, terutama karena kita di bawah naungan komite juga, jadi komite juga turut berperan serta dalam meningkatkan atau mengusahakan ya upaya-upaya untuk meningkatkan prestasi anak kita.
Nah, jadi ke depan kami berharap bahwa SD 14 Parit 3 di bidang akademik maupun non-akademik ini bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Ini harapan kami. SD Negeri 14 Parit 3 menjadi satu dari sekian sekolah dasar yang lain. SD Negeri 14 Parit 3 menjadi satu dari sekian sekolah dasar dengan raihan capaian membanggakan. Ini tentunya tidak luput dari kompaknya setiap stakeholder sekolah dalam membangun dinamika belajar mengajar yang menunjang terwujudnya rangkaian karya dan prestasi sekolah. Tetap maju bersama dan terus berkarya, guru dan sekolah Indonesia.